Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan traderku semuanya, bagaimana? Hari pertama nih ya, sudah mulai pembukaan market ya. Kita bahas dulu untuk Euro USD. Sorry, untuk XAU USD ya. Kita bahas untuk XAU USD ya. XAU USD langsung ada kenaikan ya, ada kenaikan dan juga belum terkena stop loss, tetapi sekarang dia masih berada di profit sedikit ya. Profit sedikit ya, belum ke price yang kita harapkan ya sampai sini nih. Meskipun ini hampir mau menyentuh ya. Ini tadi kenaikan di pukul 2 ya, pukul 2 ada kenaikan hampir menyentuh TP pertama tapi tidak ya. Nah, inilah skenario euro lagi. Inilah skenario XAU USD ya. Dia memang turun, tetapi sebelum turun dia harus retest terlebih dahulu ya. Dia harus retest terlebih dahulu, jadi jangan dulu open posisi sell. Tetapi tahan dulu untuk open posisi buy ya. Tahan dulu sampai menyentuh TP1 ataupun TP2. Tetapi jika market berkata lain, dia malah cukup sampai sini saja, pukul 2 sore tadi, lalu stop loss tertembus dan dia menembus area demand, ya sudah, di sini kita dapat melakukan langsung sell up market ya. Langsung eksekusi pasarnya saja, taruh stop loss lalu take profit sampai bawah ya. Jadi ini skenario yang ketiga ya, skenario ketiga. Terlalu banyak skenario, mau gimana lagi ya. Ini untuk skenario ketiga. Price SL TP. Price, tinggal gini ya, lupa ya. Price di harga segini. Price di harga 1848.80. Lalu stop loss lalu take profit ya. Ini skenario ketiga ya. Ini skenario pertama dia masih berlangsung ya untuk skenario pertama. Skenario pertama masih berlangsung. Skenario kedua ini belum berlangsung. Kenapa? Karena belum saatnya ya. Nah, karena belum ada stop loss yang ditembus dan area demand belum tertembus juga ke area bawah ya, atau sampai shadow mother candle yang ini yang merah ya tertembus belum ya. Jadi ini masih skenario pertama, dia naik terlebih dahulu baru dia setelah retest dia melanjutkan penurunannya, skenario 2. Untuk skenario ketiga, jika stop loss tertembus dan mother candle ini berhasil tertembus, langsung saja kita ke skenario ketiga ya, lakukan skenario ketiga. Nah, ini skenario ketiganya rekan-rekan traderku semuanya. Price di harga 1848.80, SL 1853, TP 1830. Boleh gak di entry sekarang ya? Kalau di sell limit ya silahkan ya.
nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi untuk analisa XAUUSD ini dia naik dulu ya sebelum dia melakukan penurunan yang tajam lagi ya. Banyak skenario ya, ya mau gimana lagi, namanya juga analisa ya. Karena memang seperti itulah market. Meskipun trennya turun, dia tidak akan terus-terusan turun. Pasti ada yang namanya retest terlebih dahulu ya. Ada yang namanya retest terlebih dahulu, turun, naik. Retest, turun, retest, turun, retest, turun ya. Seperti itu tren. Mau naik juga sama nih, naik juga sama ya. Naik, Gusti mana? Oh ini patch. Naik, retest, naik ya. Jadi tidak selalu naik ya. Jadi ada retestnya ya. Begitu juga turun. Nah ini dia masih naik ya. Untuk XAUUSD dia masih bermain-main menyentuh zona-zona retest ya, atau bisa juga dia membuat base ya. Masih bermain-main, jadi buat rekan-rekan jangan takut, jangan risau ya. Nah untuk Euro USD ya, aduh dari tadi ya terus-terusan nyebut Euro USD ya, kita bahas aja Euro USD sekalian ya. Untuk Euro USD tren besarnya di daily dia masih turun ya, dia masih turun. Dia sempat naik di tanggal 2 Juni ya, dan melebihi hasil daripada 1 Juni ya. Nih teman-teman lihat ya. Fokus untuk area sini. Adanya kenaikan melebihi daripada hari sebelumnya. Lalu di tanggal 3 Juni dia turun belum seberapa. Turunnya dia masih tidak setengah body candle atau tidak lebih setengah dari harga sebelumnya. Jadi untuk hari ini ya, untuk hari ini Euro USD dia ada kemungkinan potensi besar dia untuk naik terlebih dahulu ya, untuk naik terlebih dahulu memasuki zona supply-nya dia ya. Ya masuk di area 108.583 ya. Untuk Euro USD dia masih naik ya, akan melakukan kenaikan dulu meskipun agak sedikit bermain-main dia ya, sedikit bermain-main dia nih Euro USD. Pasti banyak yang kejebak di Euro USD nih kalau misalkannya open posisi Euro USD. Dari tadi saya ngomongnya Euro USD terus ya, soalnya banyak itu tuh rekan-rekan sebelah Euro USD open buy katanya. Alhasil mereka buy di sini turun berat, wah galau langsung ya. Nah, ini untuk Euro USD dia masih naik ya. Ini ada area supply-nya dulu kan, ini ada base ya di sini. Tuh. Bermain-main di area sini ya untuk Euro USD. Untuk GBP USD jangan dulu lah ya, jangan dulu open posisi untuk GBP USD meskipun ya turun sih ya GBP USD itu. Coba kita lihat dulu di satu hari ya, turun, masih melakukan penurunan, dia masih main-main, jadi jangan dulu open posisi ya, karena dia belum melakukan pergerakan kemana-mana ya untuk GBP USD, jadi sabar-sabar saja. USD CHF
cocok. Baru aja sepintas sudah cocok ya. Coba kita tarik retracement Fibonacci. Nah, dia sudah menyentuh zona pembalikan arah ya, zona pembalikan arah ya, atau zona retest sudah dia sentuh dan dia akan melakukan kenaikan kembali ya untuk USD CHF. Naik ya USD CHF. Kalau untuk harian ya jauh harian ya. Ini zonanya. Mantap lah ini, cantik sekali ya. Nih, zona 06 kalau pakai Fibonacci 0618 area tersentuh naik lagi, mau tersentuh naik lagi ya. Ini masih melakukan kenaikan, main-main saja ya teman-teman. Kalau mau spot jantung boleh di sini bermain ya. Ini naik ya, kemungkinan naik. Kalau mau open sekarang tidak apa-apa, kita turunkan dulu ya. Oke, sudah ternyata ya. Bolehlah ya di sini press langsung, atau enggak tunggulah sedikit. Nah, sini ya. Sampai mana? Nah, sampai sini nih. Ini untuk USD CHF price. Price SL TP 0,01 saja ya, jangan jangan banyak-banyak. Stop level. Enak dilihatnya ya USD CHF. Nah, ini untuk USD CHF boleh open buy ya. Open buy di harga 096704 atau lebih rendahnya. Lalu taruh SL 96008, lalu taruh TP 96704 ya. Jauh sekali ya rewardnya. Wah, mantap pokoknya ya. Naik ya untuk USD CHF. Nah, mungkin begitu dulu saja ya dari saya analisanya. Perkembangan mengenai XAU USD, Euro USD, GBP tadi skip dulu ya. Euro USD itu masih bermain-main, tapi dia pasti naik ya, sampai area sini nih. Lalu USD CHF dia pasti akan naik ya, karena udah tahu lah ya kelihatan nih di daily. Untuk jadi patokan analisa, kita lihat dulu time frame yang lebih besar ya. Di daily itu ya, daily. Nah, meskipun dia belum melakukan pergerakan yang sangat besar, tetapi kita boleh sih open posisi. Kenapa? Nah, ini ya. Karena dia sudah menyentuh zona demand-nya dia ya di daily. Set Des naik lagi ya, ini naik trennya. Set des set des set des set des 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 des. Nah, gitu ya skenario yang saya gambarkan untuk USD CHF naik ya.
Nah, jadi aturlah money management sebijak mungkin ya. Jangan saldo 100 opennya 0,5, 0,10, 0,01 saja ya. Jangan banyak-banyak ya. Jadi kita juga bisa open posisi kembali jika memang dia ada penurunan sedikit. 50 pips open lagi, 100 pips open lagi. Ya udah 100 pips udah kejauhan ya, 50 pips open lagi ya. Nah, begitu saja analisa dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu untuk rekan-rekan trader pemula. Saya akhiri video analisanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.